Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat narasumber kita yang akan memberkati kita siang hari ini. Tester, Om Frank, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, sambil mendengar nanti pemaparan dari para pembicara, saya juga menginformasikan Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan ya, yang nanti akan kita bacakan di akhir sesi dengan cara scan QR yang ada di layar atau Bapak Ibu bisa buka slido.com, slido.com, lalu masukkan kode Markon 2024 strip 3A. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya melalui Slido dan nanti tim kami akan sortir pertanyaan yang sudah masuk. Baik, kita segera mulai ngobrol-ngobrolnya. Pak Frank, Bu Esther, apa kabar? Baik. Karena waktu kita nggak banyak, kita langsung aja. Siap. Ya, langsung kita gali pengalaman dan cerita-cerita dari Pak Frank dan Bu Esther. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Dari pengalaman pelayanan Pak Frank dan Bu Esther, pasti udah banyak pernikahan yang dikonselingin atau yang dilayani. Apa sih tantangan terbesar dalam pernikahan yang usianya sudah di atas 5 tahun atau yang sudah cukup lama gitu ya? Mungkin dari Pak Frank dulu. Terima kasih Pak Reza. Bapak Ibu rekan-rekan jemaat Tuhan, Ibu Esther dan saya di sini bukan sebagai orang yang serba tahu. Bukan juga diuntukkan supaya kami mengajari, menggurui Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dilihat dari statistik peserta ada yang usianya lebih daripada kami. Jadi tidak bermaksud untuk mengajari apalagi menggurui rekan-rekan sekalian. Sebenarnya tantangan terbesar dari pernikahan, semua bisa menjadi tantangan terbesar. Kenapa? Karena dalam rumah tangga hal yang kecil bisa jadi besar, apalagi yang besar. Lalu yang menjadi tantangan terbesar dalam pernikahan, mungkin Kak Reza bertanya, memangnya usia pernikahan Pak Franky berapa? Ya usia pernikahan saya hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ya, jadi kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar? Yang menjadi tantangan terbesar adalah menjaga komitmen Pak. Menjaga komitmen ya. Menjaga komitmen. Ketika memasuki rumah tangga ada komitmen yang dibangun. Engkau akan menjadi pasanganku, pendamping hidupku. Baik dalam keadaan senang dan susah dan lain sebagainya. Nah, mempertahankan komitmen yang telah dimulai itu bisa menjadi tantangan terbesar. Orang bisa menjadi dingin, tawar terhadap pasangannya dalam banyak keadaan. Apakah dalam segi fisik, segi keuangan, status, permasalahan dan lain sebagainya dapat membuat pasangan itu saling tawar. Dan perubahan komitmen ini bisa menjadi awal dari sebuah apapun pertengkaran yang ada. Jadi Kak Reza, kalau menurut saya tantangan terbesar dalam berumah tangga adalah mempertahankan apa yang sudah dimulai, menjaga apa yang sudah dimulai. Demikian Kak Reza. Jadi tantangan terbesar bicara tentang komitmen Pak ya. Dari Bu Esther? Oke, kita harus menyadari bahwa semua orang berubah. People change. Ya. Kita pun berubah. Ya. Selera kita bisa berubah. Filosofi hidup kita bisa berubah. Nah, perubahan itu tentu kita harap ke arah yang baik. Ya. Tapi tidak sedikit ke arah yang lebih buruk gitu. Nah, perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan ada perubahan ekspektasi kita terhadap pasangan. Itu juga bisa. Nah, karena adanya perubahan ini yang saya dapati, yang saya bisa simpulkan adalah timbul kebosanan. Timbul kekecewaan. Yang tadinya toleransi kita cukup tinggi dengan dia. Karena sudah 10 tahun nih kayaknya cukup nih ya gitu. Udah deh, kamu udah keterlaluan. Nah itu udah timbul tuh kecewa-kecewanya seperti itu. Kecewa hal biasa kan. Siapa sih gak pernah kecewa di hidupnya. Tetapi ketika kita membiarkan kekecewaan itu menguasai kita, itu jadi masalah. Nah kebosanan juga seperti itu. Yang tadinya seperti Pak Franky bilang intimacy sekarang udah jadi enggak. Yang tadinya menjadi romantic partner, sekarang jadi roommate partner aja. Ya kan? Teman ruangan, satu ruangan aja. Satu ruangan aja gitu. Nah tadi udah dibahas oleh Dokter Imam ya
Gimana kita harus tetap menciptakan suasana romantis itu. Ya itu nyambung seperti itu banget. Dan kerutinitasan hidup bersama. Ngurus anak, masalah ini, masalah itu bisa membuat masalah. Ya. Sekali lagi saya setuju dengan Pak Franky, besar kecilnya masalah tergantung kita. Ya. Bagi satu keluarga masalah anak bisa jadi sesuatu yang wow, tapi bagi keluarga lain ya it's okay. Bagi saya mertua lebih memusingkan gitu. Bisa seperti itu. Tapi ya masalah yang saya temui ya pertama itu kebosanan dan kekecewaan. Gairah seks menjadi luntur karena dari romantik menjadi cuma teman biasa, roommate aja seperti itu. Nah, hal lain yang membahayakan menurut saya, yang sering saya temui adalah mereka berandai-andai. Berandai-andai? Iya, coba saya gak kawin sama dia. Pernah ada yang berandai-andai? Itu biasanya, gak usah ngaku. Itu biasanya terucap di usia pernikahan tahun keberapa? 10-an. 10 tahunan. Iya, gitu. Coba ya, apalagi kalau ketemu. Pas reunian ya, nah mulai yang pernah ex-nya itu kenapa suka balik sama cinta SMA atau cinta masa kuliah itu karena berandai-andai, karena kecewa, karena bosen dengan yang ini. Jadi ya gitu, seandainya. Ya. Yang mana pada kalau dijalani belum tentu lebih baik juga, ya kan? Iya. Jadi kebosanan dan kekecewaan. Itu lalu tadi yang terakhir berandai-andai. Berandai-andai. Ya itu karena bosan, karena kecewa dan kecewanya dipendam terus, nggak diselesaikan. Iya. Nah menariknya gini, Pak Frank kan sering memimpin dalam pemberkatan pernikahan Pak. Kita ingat janjinya setia dalam suka duka, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat. Kalau dalam kondisi baik, mungkin mempertahankan komitmen itu satu hal yang tidak sulit. Tapi nggak mungkin kan rasanya hidup tanpa permasalahan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, atau hal-hal lain. Bisa nggak sih Pak kita mewaspadai munculnya hal-hal yang membahayakan komitmen atau kebosanan dalam pernikahan? Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dideteksi dan diwaspadai sebelumnya? Atau itu sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu Pak? Baik. Dalam pemberkatan pernikahan, biasanya kami meminta agar pasangan mengangkat sumpah. Ya. Mengangkat janji satu dengan yang lain. Saya sering menyisipkan satu kalimat begini. Ucapkan janji setiamu dengan hatimu. Ucapkan janji setiamu dengan hatimu. Bukan sekedar mulutmu. Komitmen itu akan diuji. Kalau dalam keadaan semua fine, baik-baik saja, komitmen gak kelihatan, the real commitment. Justru ketika ada permasalahan menghampiri, disitulah komitmen akan kelihatan apakah komitmen ini asli atau komitmen palsu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini terjadi di pernikahan antar ras, antar budaya, tidak tertutup. Budaya-budaya tertentu terjadi pada banyak pernikahan. Ya. Suatu ketika laki-laki akan menemukan perempuan yang dipilihnya itu berubah sesuai dengan penglihatan dia. Sebaliknya perempuan yang dia pilih pun berubah. Itu menurut kapasitas berpikir dia, perspektif dia. Disitulah kita harus sekali lagi kembali ke komitmen. Lalu siapa yang pertama-tama mendeteksi adanya perubahan itu? Kak Reza, yang pertama mendeteksi perubahan itu adalah pasangan kita. Pasangan kita. Hebat. Tuhan menciptakan otak manusia begitu rupa. Kalau ada dokter tadi mengatakan, masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki otak. Otak yang beratnya 1 kilogram. Laki-laki dewasa. Tapi kalau perempuan 20% lebih ringan. Lebih ringan. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir otak lebih besar, lebih pintar ya. Belum nggak ada ya. relasinya. Belum tentu ya. Ini saya baca di artikel begitu. Ternyata otak yang lebih ringan ini lebih kompleks. Kompleksnya apa? Antara otak kanan dengan otak kiri. Manusia itu ada satu serat namanya corpus callosum. Corpus callosum ini pada laki-laki makin tua dia makin tipis. Artinya komunikasi otak kanan dengan otak kiri pria makin lama makin turun tuh. Tapi kalau perempuan hebat, corpus callosumnya makin tua, makin tebal. Makin tebal. Artinya
Jangan coba-coba hafal-menghafal dengan perempuan. Jangan coba beradu ingat-ingatan dengan perempuan. Gitu ya. Jadi Tuhan luar biasa Bu Esther. Bagaimana Allah menciptakan perempuan itu sebagai penolong. Jadi pasangan bapak-bapak di tempat sini, di sampingmu, istrimu adalah orang yang paling pertama mendeteksi apakah engkau menjalani komitmenmu atau sedang meleset dari komitmen itu. Jadi pegang tangan istri kuat-kuat, jagalah dia supaya dia tetap mengerem Anda ketika Anda keluar dari komitmen itu. Luar biasa. Oke, Bu Esther gimana? Ada tambahan? Rumah tangga tuh saya ibaratkan rumah kosong. Oke. Ya, kalau kita punya rumah kosong, kita harus rawat kan. Ya, kita harus bersihin, maintenance lah istilahnya. Kenapa kadang jadi mahal maintenance? Karena kita nggak rutin, nggak berkala membersihkannya. Jadi udah rusak, udah kadung bocor, udah kadung ambruk, baru kita bersihin, baru kita mau perbaiki. Nah, itu jadi mahal. Tapi kalau kita rapiin, kita bersihin berkala secara teratur, sebenarnya maintenance nggak mahal. Nah, begitu juga rumah tangga. Kenapa masalah atau komitmen kita jadi bisa broken, bisa jadi patah? Karena kita nggak jaga. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana dulu. Nggak tunggu sampai perlu perbaikan yang besar. Jadi kalau dari perbaikan kecil kita udah jaga dengan ya pasti ada itu ya tadi dari pasangan kita. Sesi yang sebelum ini maksudnya. Iya macam-macam lah itu. Ayo gitu. Kita mulai perbaiki. Jangan tunggu sampai parah dulu. Nah itu waktu kita pacaran inget dong ya pernah pacaran nih. Itu bukan maintenance tapi itu investasi. Waktu pacaran. Ini kan udah di atas 5 tahun. Iya, nah masalahnya setelah di atas 5 tahun kita udah gak investasi. Coba inget deh kalau kita waktu pacaran gak ulang tahun pun dibeliin bunga. Waduh. Loh kok beliin bunga Mas? Ya gak apa-apa dong. Nah pas gitu lewat, kan. Pas gitu. lewat tadi. Atau dibeliin sesuatu lah coklat lah gitu. Kan saya tahu kamu suka ini. Gitu kan. Kan saya gak ulang tahun. Ntar ulang tahun ada lagi. Sekarang. Gak lewat-lewat. Gak lewat-lewat. Udah gak lewat ya soalnya. Dilewatin aja lupa gitu. Padahal lewat toko bunga gitu ya. Jadi ya itu. Kita udah gak berinvestasi lagi sekarang. Udah kita cuma maintain itu pun udah jarang. Makanya sekali rusak mahal jadinya. Rusaknya jadi parah gitu. Rusak aja. Nah karena topik kita membahas tentang restore ya. Nah kadang-kadang kita udah tahu nih Pak Frank, Bu Esther. Kita udah tahu bahwa rumah ini harus diperbaiki. Tapi kadang-kadang memulai itu satu hal yang sulit. Ya apalagi misalkan sama-sama beribadah nih. Kita udah tahu kebenaran. Tapi kalau kita mau bicara praktikalnya ya. Memulai itu kan gak gampang. Pak gitu ya. Kita tahu nih secara teori ini yang harus dilakukan. Nah dari Pak Frank dan Bu Esther, mungkin Bu Esther dulu. Ada tipsnya gak bagaimana cara memulai perbaikan gitu. Mungkin cara-cara perbaiki ini udah tahu nih. Ada yang harus dicat dan sebagainya. Tapi mengumpulkan tenaga, energi, pikiran, niat untuk memulai. Itu kadang-kadang jauh lebih sulit Bu. Langkah pertama yang paling efektif adalah mulai dulu hubungan kamu dengan Tuhan. Perbaiki dulu. Karena kalau kamu perbaiki hanya dengan pasangan, sama Tuhannya kamu gak perbaiki, one day terulang. Orang selingkuh kenapa terulang? Karena dia gak takut Tuhan. Dia cuma dalam tanda petik bertobat ya karena ketahuan. Iya, jadi cara-caranya dia pun hanya untuk menahan supaya gak ketahuan. Iya udahlah gak mau pusing, tapi akan tetap jatuh. Karena dia gak perbaiki hubungan dengan si pencipta dulu. Tapi orang yang takut Tuhan, serusak-rusaknya gitu. Gak akan sampai jatuh, gak sampai tergeletak kok Tuhan bilang. Ada yang kesandung, ada lah. Ya kita harus real kenyataan begitu. Ada, tapi gak sampai kita tergeletak. Jadi pertama perbaiki dulu hubungan dengan Tuhan. Berarti ini bicara tentang per individunya Bu ya? Iya per individunya. Karena kadang-kadang kan dalam pernikahan gitu ya. Hanya satu pihak yang punya keinginan yang kuat gitu. Mulailah dari diri kita. Jadi walaupun hanya misalkan istrinya aja atau suaminya aja. Gak apa-apa, mulai aja dari kita yang lebih eling lah gitu. Yang udah sadar duluan. Yang udah sadar duluan. Jangan nunggu dianya gak mau mulai. Mulailah dari kita. Ya kan? Tapi yang kita ya betulin dulu nih hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita udah bener, ya Tuhan juga akan turut bekerja kan dalam segala perkara. Bekerja dalam segala perkara gitu. Kita gak semua hal sih bisa kita selesaikan dengan logika dan kekuatan kita kan. Ada hal-hal yang memang kita harus
total berserah pada Tuhan. Saya udah lakukan bagian saya, dia tetap gak takut Tuhan. Well, ya sudah itu bagian Tuhan juga gitu. Tapi hubungan kamu dengan Tuhan pasti ya benar dulu nih ya. Udah, seperti tadi segitiga itu aja, bukan soal masalah seks aja, tapi hubungan keseharian pun seperti itu. Semakin kita meruncing dengan Tuhan, ya semakin dekat kita juga. Nah, saya ke Pak Frank. Pak Frank mungkin pertanyaannya gini, saya udah Pak, Bu gitu, saya udah berdoa kepada Tuhan, saya udah melakukan bagian saya, tapi kok suami saya atau istri saya kok tidak kunjung merespon nih, ya tidak kunjung, nggak kelihatan nih bahasanya, hilalnya nggak kelihatan nih, tanda-tanda perubahannya. Apakah saya harus terus menunggu atau saya terus kirim pertanyaan ke Abam atau bagaimana? Bagaimana Pak Frank? Baik, saya minum dulu, panas di sini saudara. Pertanyaannya serem. Padahal baru awal-awal ini loh Pak Frank. Kita belum masuk tanya jawab nih. Ya karena kan kalau kita lihat di Abam kan seperti itu kondisinya ya. Biasanya yang bertanya salah satu pihak gitu, dan mereka curhat gitu. Ini sampai kapan gitu? Kita semua sama-sama menyetujui kalimat ini. Suami adalah kepala rumah tangga, benar ya? Pernyataan saya ini sebetulnya saya tidak ingin mengadvokasi para perempuan, tidak. Kalau suami adalah kepala rumah tangga, istri sebagai apa? Sebagai apa? Penolong. Penolong. Rohani ya Bu ya, rohani luar biasa. Kalau suami adalah kepala rumah tangga, istri itu lehernya. Jadi apalah arti kepala tanpa leher, maksud saya kurang lebih begitu. Bapak Ibu, laki-laki memainkan peranan penting, suami memainkan peranan penting. Merujuk tadi apa yang telah disampaikan Ibu Esther, hubungan seorang laki-laki dengan Tuhan itu harus beres. Relasinya harus beres. Jadi ketika dia berhadapan dengan pasangan yang adalah bagian separuh dari hidupnya, menurut saya ini Pak ya, laki-laki harus bisa memulai dulu. Memulai terlebih dahulu merestorasi jika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Jadi ketika laki-laki si suami ini yang katanya kepala rumah tangga, tetapi menunggu istri untuk merespon pada dia, rasanya tidak menjadi adil. Di satu sisi kita ingin dianggap kepala, tapi di sisi lain kita menunggu. Jadi lewat pertemuan seperti ini pertemuan yang baik sekali supaya para suami pandai-pandailah untuk menenangkan situasi rumah tangga, karena perjalanan rumah tangga kita ke depan tergantung dari ayah atau suami sekalian. Jadi kita berharap lewat pertemuan ini para suami tahu fungsinya dalam menjaga bahtera rumah tangga ke depan. Oke. Terima kasih. Pak Frank, Bu Esther, salah satu tantangan terbesar sebenarnya adalah menyadari bahwa ada yang salah dalam pernikahan. Karena seringkali justru ketidaksadaran itu malah bisa membawa ke situasi yang lebih parah. Pertanyaannya adalah bagaimana baik masing-masing individu atau sebagai satu institusi pernikahan gitu, sebagai pasangan suami istri, bagaimana kita bisa membangun kesadaran atau tetap sadar gitu ya bahwa ada yang salah atau ada bibit-bibit yang berbahaya dalam pernikahan. Let's say misalkan di kantor tiba-tiba ada karyawan baru yang tiba-tiba WhatsApp personal atau misalkan di tetangga dan lain sebagainya. Kuncinya kan bagaimana menyadari bahwa ada bahaya atau menyadari bahwa sudah berbahaya nih pernikahan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana saya membangun kesadaran itu. Bu Esther boleh. Kalau saya ibaratkan perkawinan itu ibarat musim. Musim. Kita punya 4 musim, Indonesia 2, tapi secara umum di dunia kan kita mengakui ada 4 musim. Ya. Pertama kita ngomong musim semi, di mana semua berbunga-bunga. Nah itu awal-awal pernikahan. Oke. Oh, semua manis, masih manggilnya babe, ya kan gitu kan, masih ya udahlah, tahu lah ya, masih begitu. Lalu musim gugur setelah itu kan, nah sudah mulai itu, biasanya itu memang di tahun kelima. Okay. Mulai gugur tuh panggilan-panggilan sayang, romantisme mulai gugur. Dari sayang jadi say gitu ya. Udah disingkat-singkat lama-lama udah lupa, udah udah gitu kan. Okay. Nah bisa begitu. Lalu masuk lagi musim dingin. Oke. Nah ketika kita nggak jaga di musim pertama dan kedua, itu musim dingin makin mendinginkan. Okay. Mendinginkan suasana.
Dalam hal ini romantismenya jadi hilang. Suasana dingin ada baiknya supaya malah makin nempel ya, dingin pengen anget. Oke. Tapi di sini malah dingin, kita saling dingin, saling nggak nyapa, saling nggak tegur karena udah ya udah nggak ada perlunya lagi saya ngobrol malah makin panas gitu. Ya jadi mulai dingin. Nah, lalu musim berikutnya musim panas. Oke. Ya, kita tahu kan kalau misalnya di tempat liburan di Bali pas lagi panas, orang-orang bule itu buka baju, ya kan mau sunbathing dan sebagainya. Iya. Nah, seterbuka apa kita dalam kehidupan keluarga? Ya harusnya kita menjalani musim panas sepanjang waktu, kita terbuka. Saling tadi kayak Pak Imam bilang ya terbuka seada-adanya. Iya. Harus detail, harus saling tahu, harus perkatakan, harus tanya. Nah, saya belajar dari ada salah satu tokoh ya. Dia bilang gini, saya setiap bulan mempertanyakan 3 hal kepada istri saya dan istri saya mempertanyakan itu juga kepada saya. Oh iya. 3 hal. Secara berkala. Secara berkala, masih dijalankan setelah perkawinan 12 tahun masih dijalankan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu gak suka yang saya masih lakukan, yang kamu berharap stop dong gitu. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang kamu pikir saya mestinya lakukan tapi kok kamu gak lakukan? Oke. Pertanyaan ketiga, apa yang kamu sukai yang saya harus tetap lakukan? Oke, coba diulang Tante. Mungkin mau dicatat ya. Yang pertama adalah? Apa yang saya lakukan yang kamu gak suka, yang kamu berharap saya stop? Oh oke, apa yang saya lakukan yang kamu gak suka dan kamu berharap saya stop? Ya. Oke, itu yang kedua? Yang kedua, apa yang kamu harapkan saya lakukan tapi saya belum lakukan? Oke, misalkan benerin lampu gak kelar-kelar gitu ya. Ini curhat pribadi ini. Kelihatannya nih. Yang ketiga, apa yang kamu nilai itu bagus dan saya mau keep going, keep doing. Oh, apresiasi. Apresiasi itu apa? Oh, oke. Dan ini dilakukan berkala. Setiap bulan. Supaya tujuannya stay aware gitu ya. Betul, jadi ketahuan apa sih yang dia gak suka. Mungkin kita udah janji nih, oke kalau odol itu ditutup ya. Oke, masih seputar odol ya. Misalnya kita. Terus kita belum, aduh please dong kerjain gitu, seperti itu. Atau kamu janji ya kalau tiap Sabtu ajak anak-anak sehingga saya bisa lakukan bebersih rumahnya lebih maksimal. Sabtu kamu yang janji, yang pergi ternyata bikin janji dengan teman. Nah kayak gitu misalnya. Nah itu dibicarakan laki-laki pun seperti itu. Dari pihak suami juga. Jadi fair. Dan itu diupdate terus secara berkala. Nggak mesti tiap bulan mungkin. Tapi berkala. Sehingga tahu. Dan apa yang dia nggak suka langsung segera kita perbaiki. Kita tahu. Nah itu salah satu tips praktisnya ya. Praktisnya seperti itu. Oke, Pak Frank. Sebenarnya tindakan yang di Ibu Esa sampaikan itu seyogyanya terdeteksi sebelum pernikahan. Jadi pada masa pendekatan pacaran itu jangan tutup mata. Kalau Tiffany katakan love is blind. Wah. Ada yang tahu lagunya The Tiffany Love is Blind? Saya nggak tahu Pak, saya masih muda saya Pak. Bukan angkatan kita ya. Bukan, saya nggak tahu Pak. Ya angkatan tahun 70-an, angkat tangan. Tetapi masa pacaran adalah justru terbuka, harus dibuka. Ya, apakah dia memang orang yang memang buat saya cocok gitu loh. Ya, saya senang misalnya laki-laki yang romantis. Itu kan sudah terdeteksi di pacaran gitu. Baiklah kawan, dia menutupi itu. Misalnya dia berkamuflase. Tapi sedikit banyaknya Bapak Ibu ketika masa itu, ketika memang betul-betul dibuka, itu sudah kelihatan ini tipenya seperti apa. Makanya kami menyarankan agar masa pacaran itu benar-benar masa pengenalan, betul-betul pengenalan. Ya, jadi ketika masuk dalam pernikahan, you have to burn the bridge behind. Jadi Anda harus bakar jembatan di belakang, jangan mengingat-ingat lagi seperti itu. Ini merupakan konsekuensi. Nah, ketika ada hal-hal yang mungkin ada perbedaan dan sebagainya, itu terjadi di masa pacaran. Lah, bagaimana cara mengatasinya? Itu juga akan menjadi modal yang kuat. Begitu masuk dalam pernikahan, itu bisa terulang. Nah, apakah masing-masing pasangan bisa menerima masing-masing pasangannya dengan apa adanya, bukan ada apanya? Ini penting sekali. Jadi masa pacaran mungkin bisa kelihatan apakah si suaminya ini romantis. Ya, biasanya orang menunjukkan romantismenya supaya orang nilai. Ini pun bahaya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menunjukkan romantisme kita dengan pasangan hanya karena dilihat orang, itu biasanya cenderung berbeda dengan kenyataannya. Mohon maaf,
Ini nggak salah ya Bapak Ibu misalnya pasang kemesraan di Facebook, di Instagram, nggak apa-apa. Tetapi banyak yang terjadi berbeda dengan kenyataan. Itu sebetulnya sudah mulai terdeteksi pada waktu masa pacaran itu. Jadi pada waktu memasuki pernikahan, mengangkat sumpah di hadapan Tuhan, close semuanya. Jadi apapun yang terjadi silakan ditanggulangi, dihadapi dan sebagainya. Tetapi saya tetap menitip pesan Karesa bahwa para suami, Andalah yang paling bertanggung jawab atas kekuatan pernikahan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Menarik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saya ingatkan bahwa Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan melalui slido.com ya, dengan masukkan kode Markon 2024-3A atau scan QR code yang ada di layar. Nah, Pak Frank, Bu Esther, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan pertanyaannya menarik-menarik ya. Saya sudah menikah di atas 10 tahun dengan 2 anak. Bagaimana supaya rasa cinta mula-mula itu ada lagi? Saya sudah lupa bagaimana rasanya jatuh cinta. Jadi sudah hambar atau flat. Dari Bu Esther mungkin. Tuh, kebosanan itu loh. Kebosanan, udah flat. ya? Iya. Caranya adalah tadi memelihara musim-musim hidup itu. Ya, jadi waktu musim hangat ya kita mesti terbuka. Musim dingin ya kita saling mendekatkan diri supaya kita hangat. Musim semi ya kembangkan lagi. Jangan lupa investasi. Ya, maintenance dan investasi itu perlu. Jadi pelihara hubungan tapi juga investasi seperti waktu pacaran. Gimana cara membangkitkan? Ya memang bukan kayak selera makan terus jadi disodorin terus jadi ya kita appetite lagi gitu. Kadang kan dengan kekecewaan, dengan kenyataan yang dihadapi bahwa dia mengecewakan dan tidak seperti janjinya, itu kita susah sih, apalagi khususnya bagi perempuan. Iya. Perempuan kan lebih pakai perasaan nih gitu ya. Jadi akan memang agak sulit untuk menerima ya udah emang beginilah kayak Pak Franky bilang, ya udah bakar tuh jembatan. Nggak semudah itu kayaknya buat perempuan, tapi memang itu yang harus kita lakukan. Pertama, ini keputusan kita. Bertanggung jawablah. Pilar kita mengajarkan bertanggung jawab. Termasuk pilihan kita ini. Yang kedua, resep yang paling mujarab adalah kita belajar mengampuni dan melupakan. Gak cukup mengampuni aja tapi please lupakan. Karena kalau ngampunin tapi gak lupakan itu kualitasnya masih rendah. Diulang-ulang, diingetin lagi. Pria gak suka yang seperti itu. Ketiga, pelajari pasanganmu. Menjadi satu hal yang menarik kalau kita belajar sesuatu. Waktu ibu-ibu dapat resep dari Google atau dari mana, kita belajar menarik gitu. Kita pengen coba sampai hasilnya, sekarang saya tahu malah lebih enak daripada resep itu. Kita seneng. Nah, suamimu, pasanganmu, siapapun dia, itu seseorang yang Tuhan tempatkan untuk kita pelajari seumur hidup kita. Pelajari dia. Dan itu terus menerus. Terus menerus, jadi gak bosan karena sesuatu yang baru, kita temuin yang baru bukan, ternyata begini. Tapi reaksi kita, ternyata dia gini loh. Beda gitu, reaksi kitanya akan berbeda. Dan juga people change juga kan. People change, kita juga berubah kok. Dia berubah ya sudah. Bikin itu sesuatu yang jadi menarik. Supaya bukan mengecewakan tapi menarik. Ya. Nah, kata-kata yang menarik tadi people change. Apakah perubahan pada pasangan, mungkin saya ke Pak Frank ya. Perubahan pada pasangan adalah suatu hal yang wajar dan kita harus mengikuti. Atau karena tadi kan ada celetukan, ada istilah gitu, dia berubah gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah perubahan itu sesuatu yang pasti akan ada Pak dalam pasangan dan kemudian kita harus beradaptasi dengan perubahan itu atau kita tegur dia karena perubahan itu dan mengharapkan dia balik ke defaultnya gitu ya, ke kondisi awalnya. Bagaimana menurut Pak Frank? Baik Kak Reza, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Iya. Sudah pasti. Ya. Perubahan dalam fisik saja sudah membuktikan bahwa perubahan itu pasti terjadi. Ada. Pasti terjadi. Ya. Tetapi ada yang, ini pertanyaan bagus, bagaimana supaya rasa cinta mula-mula itu ada lagi? Ini banyak faktor yang merusak cinta antar pasangan. Kita mesti terbuka masing-masing pasangan melihat keadaan kita masing-masing. Bahwa banyak faktor yang bisa merusak cinta kepada masing-masing pasangan. Pengalaman-pengalaman sebelum masa 10 tahun itu masuk, sebelum anak-anak ada, itu terekam. Jadi dikatakan bahwa perempuan gak mudah untuk menerima, ya udah yang udah lewat bakar aja. Perempuan gak bisa begitu. Tetapi memang kita tidak bisa melupakan kejadian-kejadian yang melukai hati.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang kita tidak bisa melupakan kejadian-kejadian pahit yang menimpa rumah tangga kita. Tetapi jangan diingat-ingat. Lupa nggak mungkin. Tapi jangan diingat-ingat. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Ini akan menjadi bara, akan menjadi bahan bakar, merusak rumah tangga dalam kalangan kekristenan. Perubahan sudah pasti Bapak Ibu, pasti. Tetapi bagaimana kita bisa menerima pasangan kita yang berubah itu, kendati kita juga sebetulnya berubah. Kita mau diterima oleh pasangan. Bapak Ibu, Anda juga harus bisa menerima pasangan kita. Inilah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang kita merasa superior, merasa lebih unggul dari pasangan kita. Dengan gelar, dengan status, dengan pekerjaan, dengan tingkat kerohanian. Kita merasa lebih unggul dari pasangan kita. Maaf, itu merusak Pak. Iya. Seharusnya yang unggul itu adalah ketika Anda, ketika Bapak Ibu bisa membawa perubahan itu kepada pasangan kita, itu baru unggul. Jadi yang namanya bahagia itu kalau Bapak Ibu dapat uang lalu Bapak Ibu berbahagia sendiri, itu bukan bahagia, itu egois namanya. Tetapi yang namanya bahagia adalah ketika orang-orang di sekitarmu merasa kebahagiaan itu. Dalam konteks ini adalah pasangan kita. Demikian Pak. Makasih. Bu Esther, salahkah bila kita mengharapkan sesuatu dari pasangan? Dalam artian misalkan kita kan ada komunitas gitu ya. Lalu kemudian tercetuk, coba kamu kayak suaminya si Bu itu gitu ya. Tuh dia tuh olahraga terus gitu ya. Sekaligus menyindir diri juga gitu ya. Itu dia tuh olahraga terus. Kenapa sih kamu gak bisa seperti dia? Apakah boleh kita mengharapkan sesuatu dari pasangan atau terima aja apa adanya gitu? Untuk sesuatu yang baik, Paulus ngomong aku mau jadi teladan. Artinya untuk seseorang meniru dia. Ya kan? Jadi dalam satu sisi kita nggak apa-apa meniru seseorang atau membandingkan satu keadaan boleh. Tapi masalahnya jangan compare, Resa kamu kok nggak seperti Bapak Bambang ini gitu. Misalnya Sandra bilang gitu. Sebut langsung. Sebut gitu ya. langsung atau tidak ya walaupun nggak disebut. Resa saya mau gini dong tuh lihat si Bapak ini. Nah itu tujuannya jadi nggak akan puas lah sampai kapanpun kita membandingkan nggak akan puas. Gak akan puas. Tapi bukan menerima Resa apa adanya ya udah. Enggak loh. Karena kita mau kamu sehat. Kamu panjang umur ya kita. Mau kamu olahraga. Karena saya mau kamu sehat loh. Saya mau kita sama-sama panjang umur untuk menyelesaikan tugas Tuhan ini gitu. Ya jadi membandingkannya bukan dalam tujuan karena pengen iri. Iri lah itu dasarnya iri itu salah. Bukan karena gitu. banding-bandingkan. Bukan banding-bandingkan, itu yang paling salah. Tapi karena memang saya mau kamu menjadi maksimal. Karena saya mau kamu baik gitu. Seperti itu. Jadi bukan salah membandingkannya tapi tujuannya. Terus penyampaiannya juga harus benar gitu. Pak Frank cara nyampainnya misalkan nih dalam pengalaman Pak Frank gitu ya. Ke ibu gitu ya, ke istri. Cara ngomongnya kan dengan 30 tahun pernikahan pasti Pak Frank belajar dong Pak. Sorry Pak dikulik dikit gitu ya. Pasti belajar dong Pak. Oh dulu saya coba ngomong gini salah. Saya coba ngomong gini, oh ternyata ini direspon baik. Nah tips dari Pak Frank gimana? Kalau pengalaman 30 tahun bersama dengan Esther Tanuwijaya. Istri saya untung Esther Tanuwijaya. Family name-nya disebut ya. Oh iya. Untung harus disebut lengkap. Oh gitu ya. Karena beliau Esther Nantasaputra ini senior saya. Tanggal pernikahannya berapa Pak? 10. Enggak. Ini acting aja Pak acting ya. Pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa. Ya gimana Pak? Saya melihat kalau sudah masa 10-20 tahun kita menyampaikan secara lisan nampaknya kurang efektif. Bagaimana cara efektif menyampaikan sesuatu pesannya itu bermuatan yang positif tentunya. Contoh Pak. Contoh. Oh. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu meminta anak Bapak Ibu untuk baca, jangan pernah tekan dia apalagi kurangin jajan dia kalau dia gak baca. Salah besar, keliru luar biasa. Bapak Ibu minta anak Bapak Ibu rajin baca, gampang. Jadilah seorang pembaca lebih dahulu. Jadilah seorang pembelajar lebih dahulu. Itu akan menular. Jadi Bapak Ibu melihat pasangan Bapak Ibu mungkin dari satu sisi kurang ini. Mulailah Bapak Ibu dalam memberi contoh. 24 jam bersama dengan dia bukan? Dia akan jadi melihat, papa beda atau mama beda. Kelihatannya itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena langsung kelihatan hasilnya. Bapak Ibu memberi contoh dan itu berhasil. Itu akan sangat efektif ketimbang Bapak Ibu menggurui.
Ketika menggurui, bagaimanapun orang ada rasa kurang terimanya. Kurang bisa terimanya. Tapi kalau diberi contoh, apalagi contoh itu efektif terjadi, nampaknya itu bisa jadi cara. Lebih powerful Pak ya. Iya. Keteladanan ya. Ya, Wester mungkin ada yang tambahin cara penyampaian. Kalau cara penyampaian ibu-ibu khususnya nih ya, saya dibilang ibu-ibu. Kita belajar yuk dari salah satu tokoh yang bagaimana Abigail. Saya suka banget tokoh dia gitu. Bagaimana dia disebut wanita bijaksana. Ketika Nabal yang bebal itu melakukan kesalahan kepada anak buah Daud, Abigail tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berpikir dulu sebelum dia bertindak. Dia bawa upeti ke si Daud kan. Dan dia tahu berapa yang dia harus bawa. Di situ disebutkan bahwa anggur, bawa segala macam, termasuk daging binatang itu dia nggak kasih binatangnya, dia olah, dia udah olah, dia tahu. Dan ketika sampai dia tahu dia mesti sujud ke depan Daud. Sampai Daud berkata, kamu luar biasa, kamu datang tuh hari ini tepat banget. Karena kalau kamu datang besok, ini saya pakai bahasa saya ya, kalau kamu datang besok, habis deh keluarga kamu semua. Nah, Abigail tahu apa yang harus dia katakan. Abigail tahu bagaimana cara menyampaikannya, kapan menyampaikannya, di mana menyampaikannya. Nah itu penting penyampaian. Jadi bukan kita jadi ibu-ibu yang pandai, yang cantik, itu wajib juga. Tapi lebih dari semua kita juga perlu jadi bijaksana. Dimana kita tahu kapan, bagaimana menyampaikannya, apa, tempatnya juga di mana. Karena penting, jangan mempermalukan suami di depan keluarga besarnya. Apalagi keluarga besar kita. Ya, bener suami kita misalnya berjudi gitu, semua orang udah tahu. Tapi perlu nggak sih kita sampaikan di meja makan bersama keluarga besar, Mas jangan judi lagi dong. Perlu nggak? Kita sampaikan sesuatu yang benar, nggak salah. Pesannya baik ya. Pesannya tapi baik. Caranya. Betul. Kapan? Waktu dia baru pulang lembur, kita nggak tahu di kantor dia habis dimarahin atau apa. Kita kan nggak tahu. Jadi sebaiknya tunggulah sampai dia mandi dulu mungkin gitu ya. Baru kita sampaikan, tadi saya berantem loh sama ibu kamu. Kayak gitu. Suami akan, kenapa Ma? Bisa udah lebih teduh. Nah menurut psikologi, tempat yang baik untuk menyampaikan satu diskusi adalah ranjang. Ya, pillow talk. Pillow talk ya. Jadi kita bisa diskusikan di sana. Tapi kalau dengan orang lain kan gak semua orang kita bawa ke ranjang dong. Iya dong. Nah itu di meja makan. Meja makan tempat terbaik. Besar sekali nanti tempat tidur nih. Iya dong. Meja makan di mana kita suguhkannya air es. Itu meneduhkan. Ya. Dan oke, saya cukup jalanin itu kalau ngomong sama anak saya di ranjang. Lebih bisa diterima. Kadang ya di meja makan sambil kita makan, sambil diskusi yang ya nggak terlalu berat gitu, sambil minum sesuatu yang dingin itu bisa cooling down lah seperti itu. Jadi penting untuk jadi bijaksana, untuk tahu kapan, bagaimana, apa, di mana, itu penting. Jadi mendatangkan perubahan dengan contoh dan kebijaksanaan meresponi konflik. Betul. Ya, Pak Frank, dengan kesibukan Pak Frank, waktu itu kita pernah ketemu Pak ya di mall gitu, dan saya cukup kagum bahwa di tengah kesibukan Pak Frank, Bapak masih jalan bersama dengan istri gitu. Apakah itu salah satu cara Pak untuk membangun kebersamaan, intimasi, dan kemudian di situ ada pembicaraan mungkin dengan istri, dengan ibu? Kalau Kak Reza perhatikan pada saat itu saya selalu pegang tangan istri saya. Waduh. Bukan sekedar sayang Pak. Saya takut dia masuk toko Pak. Oh gitu Pak ya, gitu ya. Makanya kencang sekali Pak ya. Kencang luar biasa, kalau boleh dua-dua tangannya saya pegangin. Apalagi itu tanggal 24 ya, tanggal tua mungkin ya Pak. Tanggal merah ya Pak. Gimana Pak? Orang lebih cepat menangkap kesan daripada pesan. Saya ulang lagi. Dalam komunikasi, orang sebetulnya lebih tanggap menangkap kesan daripada pesan. Contoh begini. Ibu-ibu kalau marahin anaknya itu nadanya tinggi terus kan. Ngomong apa tinggi terus kan. Jadi anak-anak tidak menangkap pesan dari ibu-ibu. Kenapa? Karena mama marah. Dikasih tahu juga dengan nada yang tinggi, mama marah. Jadi mama pemarah. Sayang kalau hubungan antar suami istri
diisi oleh kesan yang salah. Mungkin ada hal-hal yang kita lihat dari pasangan kita tidak berkenan di hati kita. Iya. Tapi jangan sampai menimbulkan kesan bahwa bapak tidak suka terhadap istri atau istri terhadap suami tidak suka. Nggak bisa. Karena bapak ibu akan berpisah dan yang bisa memisahkan adalah maut. Jadi mau tidak mau bapak ibu harus memberi kesan yang baik sebelum pesan itu meluncur. Ketika melihat satu peragaan perilaku dari pasangan yang kurang berkenan, bapak ibu jangan cepat-cepat meluncurkan satu pesan, perintah, hardikan, penilaian. Nggak kena. Karena kesannya belum terbentuk. Kesannya belum dapat. Seorang anak dibilang duduk sama ayahnya. Kamu duduk di situ. Anak-anak duduk nggak? Duduk. Kamu jangan berantem. Diam. Otoritas orang tua yang sanggup menguasai fisik anaknya. Tapi bapak ibu akan kehilangan hatinya. Ayah, seorang suami punya keunggulan dalam mengatur rumah tangga. Istrinya misalnya. Karena dia merasa dia kepala rumah tangga. Single income misalnya. Istri mesti begini, mesti begitu. Ya bisa turut. Tapi apakah dia bisa terima pesan itu? Bisa menguasai fisiknya. Tapi jangan sampai kehilangan hatinya selama berjuang. Baik. Karena di depan kami Bapak Ibu ada layar yang memberitahu bahwa jangan kebanyakan tanya, kok Reza pertanyaannya udah banyak soalnya gitu ya. Ternyata banyak nih ya, banyak sekali yang list pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Ini bicara tentang kesan ya Pak Frank. Karena tadi di pertanyaan ini kesannya udah terlanjur hancur karena perselingkuhan Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara bisa memaafkan pasangan dan menyingkirkan kepahitan ketika punya trust issue. Jadi kesannya sudah hancur ketika pasangan pernah berselingkuh. Ada juga pertanyaan serupa yang bertanya bagaimana merestorasi hati kita ketika tahu pasangan selingkuh. Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Apalagi ketika kita mengalami situasi demikian. Kami, Bu Esther, Kak Reza tahu tidak semudah itu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Apalagi kalau sudah pernikahan 10-20 tahun, udah memiliki anak dan lain sebagainya. Rasanya kita sulit untuk menerima keadaan ini. Sulit bukan berarti kita tidak bisa menemukan solusi. Bapak Ibu, inilah komitmen di mana diuji kebenarannya. Bukan berarti kita menganulir kesalahan yang fatal tersebut. Mengabaikan itu, tidak. Tetapi biarlah ini benar-benar ini menjadi pelajaran berharga. Bagaimana suami, bagaimana istri betul-betul menjaga komitmen kasihnya kepada istri. Kepada suami. Sekali lagi, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang mendalam Pak. Ya. Jadi kami perlu tahu latar belakang dan lain sebagainya. Karena pertanyaan ini bersifat umum, jadi kami menjawabnya secara umum. Karena banyak faktor menyebabkan hal itu terjadi. Tetapi sebisa mungkin Bapak Ibu sebagai kawan sekerja Allah, sebagai keluarga Allah, baiklah kita bisa menerima keadaan itu. Sekali lagi Pak, ini tidak bisa secara umum, bukan jawaban ya, final, jawabannya Pak, ya. final. Tentunya banyak faktor yang mesti kami ketahui latar belakangnya. Oke, Demikian Esther. Kalau kita lihat Amsal ya Pak. Amsal 24 ayat 3 dan 4 mengatakan gini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Alkitab mengatakan untuk membangun satu rumah tangga diperlukan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Ya, jadi bukan cinta nggak penting, cinta penting, tapi cinta bukan segalanya. Oke. Saya mau jawab yang pertanyaan pertama juga, gimana membangkitkan cinta gitu, ya, merangkum yang itu juga. Jadi cinta penting, tetapi bukan segalanya. Yang diperlukan adalah hikmat, seperti tadi hikmat, diperlukan kepandaian, diperlukan pengertian. Kenapa sih kita butuh itu? Karena kita beda, perempuan laki itu beda. Biar udah dua jadi satu tapi tetap kita berbeda. Dalam apa? Seperti tadi, cara kerja otak kita beda. Cara kita bicara beda. Cara pandang kita beda. Coba pernah gak ibu-ibu suruh suaminya cari barang di kulkas. Begitu buka dia bilang gak ada. Ya kan Reza? Iya, ya, betul. Nah, sering terjadi. Sering terjadi. Tapi ibu-ibu dia bisa nelusurin, ketemu. Iya, ajaib. Ajaib kan? Nah itu pandangan kita beda. Jadi
Padahal kulkasnya sama Bu. Bukannya sama, yang naruh pembantu lah. Bukan si ibu mah gak fair dong, dia tahu. Iya, Oke, pembantu yang taruh. Tapi kita bisa tahu, cara otak kita kerja juga beda. Laki-laki lebih fokus. Perempuan kita bisa sambil neriska, tapi nonton drama Korea, ya kan? Sambil ngawasin anak. Tambah lagi sambil nguping, suami lagi ngobrol sama siapa. Itu hebatnya kita, ya kan? Nah, tapi ya itu, pas terluka kita juga bener-bener lebih dalam lagi gitu. Dalam banget gitu. Karena memang kita lebih main perasaan kan. Nah tapi Firman katakan, firman itu memerdekakan. Ya, memerdekakan dari apa? Dari kesakitan, dari kepahitan, dari luka. Jadi jalan keluar satu-satunya datang ke Tuhan pertama. Ya, firman akan memerdekakan. Lalu lepaskan pengampunan sambil melupakan. Seperti Pak Frank tadi bilang, kita gak mungkin lupa. Wah Bu, gak mungkin saya lupa diselingkuhin. Kita bukan orang amnesia, kita ingat. Tetapi cara mengingatnya bukan lagi untuk menyakiti. Tapi cara mengingat menjadi pembelajaran. Kita jangan berbuat yang salah seperti itu. Ya, jadi untuk membangkitkan lagi datang ke Tuhan. Miliki firman kebenaran, dia akan menyembuhkan. Ya. Kita juga di gereja ini juga ada konselor-konselor yang saya membantu seperti yang tadi Pak Frank bilang ya. Jika memang udah terlalu kompleks bisa hubungi Rehoboth Care, nanti Bapak Ibu akan disertai oleh konselor ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini menarik karena permasalahannya bukan hanya internal tapi eksternal, yaitu karena orang tua dan mertua serta keluarga besar pasangan yang justru menjadi penyebab pertengkaran. Nah, Bu Esther dulu deh. Orang ketiga memang tidak selalu will atau pill. Orang tua, mertua, ipar itu sangat banyak menjadi masalah sebagai pemecah rumah tangga. Nah, dan itu komposisi sama ya? Kurang lebih. Dan ya kita lagi nanganin juga yang ya si suami ini anak mami banget gitu. Itu terjadi gitu dan masih dalam tahap pemulihan. Jadi kalau suaminya bilang istrinya ngajakin cerai. Udahlah kita gak cocok, cerai aja. Oke, saya tunggu ya, saya tanya mami dulu. Dia jawab gitu. Cerai aja beneran. Tanya dulu, cerai aja tanya dulu. Nah, masalah basic sebenarnya adalah ketidakdewasaan. Ya, jadi itu perlunya yang tadi Pak Frank bilang, pacaran tuh benar-benar kita harus teliti dulu nih. Ini anak mami nih, ya kita berharap semua orang berubah, jadi baik, tapi jangan berharap berubah deh. Kita belajar dulu dari kenyataannya seperti ini, dia anak mami, kamu sanggup enggak? Nah tapi kan sekarang ini udah married nih, udah jadi bukan ngomong pacaran nih. Sekarang gimana nih kalau ada orang ketiga? Tergantung kedewasaan kita. Ya, jadi emang sulit bagi seorang pasangan ketika orang tuanya ikut campur. Di satu sisi ini juga istrinya atau suaminya gitu. Tapi tergantung kedewasaan dan keterbukaan itu. Ya, jadi memang harus disikapi dengan kedewasaan, keterbukaan, bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalau perlu seperti tadi ada konselor yang untuk menjadi pihak ketiga mendamaikan. Bisa. Gitu. Ya. Pak Frank? Bagaimana pihak eksternal itu berhasil mengintervensi internal? Bagaimana orang tua, mertua, keluarga besar, pihak ketiga ini berhasil mengintervensi internal dalam hal ini pasangan suami istri? Masalahnya adalah pihak internal itu masih rapuh sehingga sanggup diintervensi. Jadi bagaimana keluar dari permasalahan eksternal ini? Mau tidak mau hubungan interaksi relasi internalnya harus kuat. Suami istri harus menjadi teman yang kompak di dalam menjalani rumah tangga. Jadi kekuatan internal akan sangat menjadi dasar ketika pihak eksternal masuk. Kalau pihak internalnya kuat, suami istri sudah kuat di dalam mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Lalu ada infiltrasi masuk dari eksternal, itu sah-sah saja. Pasti ada orang tua yang merasa ingin memberikan masukan dan sebagainya. Tetapi tetap keputusan adalah internal. Ya, jadi bukan berarti kalau kita nggak setuju dengan saran mertua itu jangan jadi kurang ajar, bukan juga. Tetapi sekali lagi cukup rumit, kompleks di dalam satu permasalahan sehingga yang tahu itu hanya suami dan istri misalnya. Jadi pihak eksternal, pihak luar itu hanya melihat kulit dari permasalahan ini. Jadi iba, kasihan, prihatin lalu kasih saran seperti ini. Misalnya udah deh Nek kamu cerai aja deh sama dia deh. Nah pada waktu infiltrasi eksternal saran ini masuk,
Tergantung internalnya nih. Apakah akan diterima, dilanjutkan informasi itu menandakan bahwa internalnya rapuh, Pak. Tetapi ketika masukan itu sudah mulai masuk, diterima sebagai saran saja. Tetapi keputusan adalah suami dan istri, nampaknya itu jadi jalan keluarnya, Pak. Maka di sini pentingnya kesolidan ya, atau soliditas suami istri itu berperan penting. Karena bisa aja bukan dari keluarga besar, tapi bisa jadi dari lingkungan lain, itu sangat mungkin terjadi kan. Sangat mungkin sekali. Oke, Bu Esa mungkin ada mau tambahan lagi terkait isu ini? Atau kita move on? Lanjut aja, oke. Lanjut. Ya, karena membahas tentang keluarga besar ini sebenarnya bisa jadi satu topik sendiri. Ya apalagi kita orang timur. Kan gak nikah sama satu orang, sama sekeluarga kita nikah. Iya kan? Makanya saya dulu yang dulu ketawa nih. mungkin ngalamin banget. Nah dulu waktu saya masih belum married nih, saya punya target, bukan punya target, punya poin lah gitu. Saya mau menikah pertama dengan anak tunggal. Benar, karena saya gini, ipar suka ngeresein ipar. Udah saya mau anak tunggal aja. Saya juga anak tunggal, jadi saya ngerasa enak sendiri gitu loh, gak pusing. Ipar, saya lihat contoh dari kakak-kakak sepupu saya yang udah nikah resek dia sama keluarganya, udah saya mau anak tunggal. Kedua, ya ini pemikiran saya waktu dulu ya gitu. Saya gak mau punya mertua perempuan. Kenapa? Karena saya nggak bisa masak. Jadi saya pikir, entar saya disuruh masak mateng deh. Itu pengalaman juga kakak sepupu saya. Jadi waktu dites sama mertuanya, disuruh bikin sambel. Dia bilang gini, kalau kamu bikin sambal enak, masakan apapun enak. Nah gitu, itu basic banget. Jadi saya takut, mendingan gak punya mertua dong. Mertua perempuan, laki gak apa-apa gitu. Terus ketiga, saya suka yang punya usaha sendiri. Ya punya warung juga gak apa-apa. Asal se-Indonesia gitu warungnya. Ya. Punya warung. Jadi saya pikir, karena gini saya gak. Tiga syarat itu ya? Iya, saya gak suka orang yang kerja 9 to 5 terus saya gak bisa ganggu gitu loh. Jadi kapan-kapan saya butuh dia mesti ada dong buat saya gitu. Dan dapat gak tiga-tiganya terpenuhi? Dapat. Tapi menarik ya bahwa sebelum pacaran sudah diukur gitu ya segala sesuatunya ya. Iya itu saya bikin dari SMP. Dari SMP? Dari SMP saya bikin. Jadi waktu saya ketemu mantan mungkin ya disebutnya ya. Karena udah almarhum ya. Budi. Jadi ini sesuai nih sama yang saya punya nih. Walaupun saya lupa soal tampang, saya lupa. Soal umur, soal pendidikan saya gak sebut. Saya sebut itu 3 aja. Jadi Tuhan kayak ngingetin, saya udah jawab loh. Oke. Terus tinggal 1 nih, papi saya gak setuju nih. Ya kan, terus tapi ya saya cuma bilang kalau papi gak setuju, orang tua saya gak setuju, saya tunggu sampai mereka setuju gitu. Ya dengan cara Tuhan bisa setuju. Ya dengan cara yang simple tapi ya gitu saya dibikin sakit. Saya sakit hepatitis A doang gitu. Dokternya, ya saya gak mungkin curhat sama dokter dong. Dokternya bilang ke papi saya waktu nengokin di situ, Pak, cuman hepatitis A, ini mah pikiran. Ada yang Bapak larang. Papi saya langsung malamnya dokter pulang, ya deh boleh deh. Tante nama dokternya siapa ya? Mungkin bisa dicatat gitu ya. Oke. Tuh Kak Reza, Bu Esa sejak SMP sudah berpikir tentang keluarga. Luar biasa ya. Luar biasa mungkin ya. Kalau mikirnya dari SD syaratnya nambah lagi. Mantap. Punya toko mainan nanti. Laki-laki jarang begitu loh Bu. Gitu ya. Enggak, jarang. Rasanya enggak deh. Kita pada waktu, enggak tahu bapak-bapak gimana pada waktu SMA. Apakah memang ada kriteria pasangan mesti begini-begini. Pokoknya sekedar cantik, kakinya jenjang, hajar misalnya begitu. Iya. Ya, ini hal yang baik sekali yang disampaikan oleh Bu Esther. Oleh tepuk tangan buat sesi ini dong Bapak Ibu. Oke, kita masuk di pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga udah tidak memungkinkan. Jika bertengkar, pasangan seringnya sampai berhari-hari bahkan diam berminggu-minggu atau silent treatment bahasa kekiniannya gitu ya. Bagaimana solusinya, Pak Frank? Pernah juga nggak Pak men-silent treatment kan istri Pak? Saya agak kesulitan menjawab karena saya nggak pernah mengalami begini nih. Tapi? Ya, karena begini, kalau terjadi pertengkaran begitu ya, saya menganggapnya enteng saja gitu kan. Ya biasalah begini dan sebagainya. Nanti sore pulang kerja baru kita lembutin lagi, tenangin lagi istri dan sebagainya. Dia sih gak bisa terima, tapi saya ngerangsak terus gitu. Saya terus pokoknya supaya dia bisa ngomong begitu ya. Saya juga bingung kalau sampai ada pasangan itu sampai diam berminggu-minggu tuh gimana gitu loh. Nanti anak-anak bagaimana? Misalnya kalau ada anak begitu ya. Ya udah
Jika memungkinkan mohon dijawab dengan singkat. Itu jawaban singkat saya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf ya Pak, panitia kita memang tegas. Karena sesi kita masih panjang. Daripada kita bertengkar kan. Iya. Oke Bu Esther, dengan warning ini. Ya oke, saya sendiri pernah jalanin itu. Maksimal saya jalanin 3 minggu pernah. Saya gak ngomong. 3 minggu? 3 minggu gak ngomong. Waktu itu ya, kalau sekarang saya bisa berkata, saya childish banget. Saya egois banget gitu. Nah dari pengalaman itu saya mau kasih tahu itu bukan jalan keluar. Harus diselesaikan. Meledak lah, tapi ada satu resep saya. Berantemnya pakai judul. Pakai judul. Soal apa sih ini? Soal makanan, soal sambel. Briefing sambel dulu. Enggak, maksudnya jangan melebar. Jangan melebar. Jadi kalau misalnya si istri boros misalnya gitu ya, belanja online nih. Tentang borosnya kamu gitu. Ya udah, kamu janganlah ini kita gini. Memang. Liatin cici kamu juga sampai suaminya pergi. Karena dia boros dulu. Wah bawa ipar, bawa segala macam. Nah itu salah. Boleh berantemlah semeledak-meledaknya dengan cara kasih ya. Dengan dalam kasih dan pakai judul. Oke, Bapak Ibu boleh tepuk tangan buat sesi ketiga kita.